Halo semuanya, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai identifikasi karakteristik wirausahawan. Yang pertama akan kita bahas mengenai ciri-ciri wirausahawan sukses. Seorang wirausahawan harus mempunyai sikap kreativitas, inisiatif, dan percaya diri. Adapun ciri-ciri seorang wirausahawan adalah yang pertama, percaya diri. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegairahan berkarya. Kemudian yang kedua itu ada berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketentuan, dan kerja keras. Yang ketiga ada keberanian mengambil resiko. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan. Kemudian yang keempat ada kepemimpinan. Seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa yang baru, yang berbeda, sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Kemudian yang kelima itu ada berorientasi ke masa depan. Wirausahawan harus memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya adalah dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang ada sekarang. Selanjutnya akan kita bahas mengenai karakteristik sukses para wirausaha. Yang pertama itu ada pengendalian diri. Karakter suksesnya yaitu pengendalian diri. Sukses yang menonjol, mereka ingin dapat mengendalikan usaha yang mereka lakukan. Sedangkan untuk mengusahakan terselesaikannya urusan, mereka menyukai aktivitas yang menunjukkan kemajuan yang berorientasi kepada tujuan. Mengarahkan diri sendiri, mereka memotivasi diri sendiri dengan hasrat yang tinggi untuk berhasil. Sedangkan mengelola dengan sasaran, mereka dengan cepat memahami rincian tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, penganalisis kesempatan. Mereka akan menganalisis semua pilihan untuk memastikan kesuksesan dan sekaligus meminimalkan resiko. Pengendalian pribadi. Mereka mengenali pentingnya kehidupan pribadi terhadap hidup bisnisnya. Pemecah masalah. Mereka selalu melihat pilihan-pilihan untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan yang terakhir itu ada pemikiran objektif. Mereka tidak takut untuk mengakui jika melakukan kekeliruan. Hal yang harus digarisbawahi pada karakteristik sukses wirausaha dan perlu dilekatkan pada benak wirausahawan adalah bagaimana berpikir objektif dan kreatif, sehingga mampu menganalisis setiap kesempatan bisnis yang muncul dan pengendalian diri yang matang, sehingga mampu merencanakan dan mengendalikan bisnis secara objektif dan tidak mengandalkan pertolongan ataupun fasilitas yang ada di luar kemampuan atau mengandalkan fasilitas atau kemudahan dari pihak lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama ada kerja keras. Dalam menjalankan usaha, kita perlu menyadari bahwa setiap orang yang menekuni bidang usaha apapun itu, dituntut untuk memiliki pemikiran untuk selalu bekerja keras dan tekun. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial yang mau tidak mau kita mesti bergantung kepada orang lain, maka dari itu semestinya lah kita belajar bergaul dan membawa diri pada orang lain. Yang ketiga ada penampilan yang baik. Penampilan adalah cerminan kebersihan hati dan perilaku seseorang.
Oleh karena itu, untuk menunjang usaha yang kita lakukan, maka penampilan juga sangat berperan. Yakin, keyakinan, segala sesuatu yang dilakukan wujudkan dalam diri kita bahwa kita bisa. Kemudian kelima, ada pandai membuat keputusan, kemudian mau menambah pengetahuan. Seorang wirausahawan dituntut untuk selalu belajar dari sekelilingnya, lingkungan sekitarnya, dan produk-produk yang dibuat. Pandai berkomunikasi, belajarlah mengeluarkan kalimat yang baik atau sesuai. Selanjutnya ada kegagalan, faktor kegagalan kewirausahaan. Yang pertama, kurangnya dana untuk modal. Tidak semua kegagalan disebabkan karena modal yang tidak ada, akan tetapi sebagian besar kegagalan itu ada karena kurangnya dana. Kemudian, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Berikan suatu jabatan kepada ahlinya. Dengan kata lain, tempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk tempatkan minat dan bakat di mana orang itu berminat dan berbakat, agar usaha atau pekerjaan dilakukan menjadi sahabat dan dapat ditekuni dengan baik. Yang ketiga itu ada tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Dalam berwirausaha, merencanakan sesuatu atau menyusun sesuatu perlu disiapkan sebelumnya. Tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digelutinya atau sedang diteliti. Ini merupakan faktor kegagalan dari kewirausahaan. Kemudian ada sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan kewirausahaan. Yang pertama, ada kurang ulet dan cepat putus asa, sedangkan kita harus dituntut untuk rajin, tekun, sabar, dan jangan putus asa. Kurang tekun dan teliti, kurangnya pengawasan, kemacetan yang sering terjadi, pelayanan yang kurang baik, tidak jujur dan kurang cekatan, kurang adanya inisiatif dan kurang kreatif, kekeliruan dalam memilih lapangan usaha, sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Adapun kunci sukses menjadi pengusaha muda. Yang pertama, berani memulai usaha. Apapun bisnis yang kalian inginkan atau sedang direncanakan, beranilah untuk memulainya. Kemudian yang kedua, lakukan kegiatan yang berdampak besar. Fokus kepada hal-hal yang sangat berhubungan dengan bisnis. Jika memang ingin sukses dengan bisnis kalian, maka lakukan hal-hal yang memberikan dampak besar secara positif pada kemajuan bisnis. Yang ketiga, rela melepas masa muda. Masa muda memang masa yang sangat sulit untuk dilupakan. Masa yang tidak mungkin diulang dengan masa yang tepat untuk mencari jati diri. Bangun relasi dan temukan peluang besar yang dapat dijadikan pundi-pundi uang. Dengan begitu, kalian bisa menunjukkan bahwa masa muda kalian adalah masa-masa yang benar berkualitas dan membanggakan. Yang keempat, berani menghadapi resiko. Setiap usaha yang kita lakukan pasti ada naik turunnya. Pastikan kalian siap untuk menghadapi kegagalan dan selalu berani untuk mengambil resiko dari setiap keputusan yang dibuat. Jangan pernah takut untuk belajar dari kegagalan yang kalian alami. Kemudian yang kelima, jadikan hobi sebagai bisnis. Hobi adalah sesuatu yang menjadi kegemaran sehingga kita lakukan berulang kali. Jika kalian mengikuti komunitas dari hobi yang ditekuni, maka sebagai permulaan kalian tak perlu repot untuk mencari target pasar dan mempromosikannya. Kalian dapat menggunakan teman-teman yang memiliki hobi yang sama. Kemudian ada inovasi mengikuti zaman. Perkembangan zaman yang semakin pesat terutama di bidang teknologi menuntut kalian untuk terus memenuhi rasa keingintahuan dan konsumen selalu menunggu-nunggu ide baru apa yang akan dituangkan dalam bisnis. Hal ini sangat harus diperhatikan apabila target pasar kalian adalah anak muda dan kalangan remaja, karena target pasar ini sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang muncul. Dan selanjutnya ada tetap fokus. Fokus terhadap bisnis yang dijalani dan dikembangkan akan membantu kalian untuk mampu membuat bisnis maju dengan pesat.
Memiliki sifat ulet. Pebisnis yang memiliki sifat ulet sudah dipastikan adalah orang yang visioner. Ia sudah merancang dengan baik masa depan bisnisnya dan menggantungkan cita-citanya dengan baik dan realistis. Dan mau bekerja keras. Karena sudah merelakan masa muda, maka jangan sia-siakan hal tersebut. Pakailah seluruh energi yang kalian miliki untuk membuktikan bahwa bisnis ini dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Ada selanjutnya itu investasi uang. Jika sudah mendapatkan keuntungan dari bisnis, jangan cepat puas dan jangan dengan mudah difoya-foyakan untuk hal yang belum tentu kalian butuhkan. Investasikan uang kalian untuk membangun bisnis itu menjadi lebih besar. Dengan begitu, kalian tidak perlu mencari investor dengan dana yang besar dan memiliki utang. Kemudian ikuti pola. Anak muda pasti masih berusaha mencari jati diri, sehingga tak heran bila mereka masih suka mengikuti tren apa yang ada saat itu. Jika memang sudah bertekad untuk membangun bisnis yang serius saat muda, maka buang semua keinginan untuk mencoba-coba tren yang ada. Lebih baik kalian langsung belajar dari banyaknya anak muda yang sukses sebagai pengusaha. Demikian untuk penjelasan kali ini. Semoga kalian mengerti dan semangat pengusaha muda. Terima kasih.